salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Heri Usman dari 21 HTN 3 dengan NIM 742352021-057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tahap pemeriksaan persidangan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Terdapat beberapa tahap dalam pemeriksaan persidangan, mulai dari pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan putusan akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tahapan tersebut, dimulai dari pembacaan gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun untuk menghasilkan suatu keputusan, sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada tahapan persidangan, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, maka dilanjutkan dengan pembacaan jawaban, yakni pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Selanjutnya yaitu tahap replik. Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka sidang berikutnya dilanjutkan dengan pengajuan replik oleh penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Replik pada dasarnya adalah bantahan dari jawaban tergugat yang isinya membantah dalil jawaban tergugat sekaligus memperkuat dalil gugatan sebelumnya. Jadi dasar replik adalah gugatan yang kemudian ditambahkan dengan bantahan terhadap jawaban dari tergugat. Selanjutnya masuk pada tahap duplik. Setelah penggugat mengajukan replik, maka tergugat juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan duplik. Sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di mana tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Kemudian sama seperti hubungan antara gugatan dengan replik sebelumnya, maka duplik ini dasarnya adalah jawaban tergugat yang diajukan untuk menguatkan dalil jawaban sekaligus membantah dalil penggugat di dalam repliknya. Kemudian masuk pada tahap selanjutnya yaitu pembuktian. Setelah rangkaian jawab-menjawab tersebut, maka dilanjutkan dengan proses pembuktian. Yang hal ini diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada beberapa yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan hukum acara peradilan tata usaha negara, seperti surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Dalam proses pembuktian di acara PT UN ini sedikit berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata maupun pidana. Walaupun penggugat mengajukan gugatannya dan walaupun penggugat menyatakan dalil-dalil dalam gugatannya, tapi beban pembuktian tergantung pada majelis hakim. Majelis hakimlah yang berwenang untuk memutuskan siapa yang mengajukan pembuktian. Apakah pembuktian ini dilakukan oleh penggugat terlebih dahulu atau pembuktian ini hanya dilakukan oleh tergugat saja. Semua tergantung dari majelis hakim. Hal inilah yang menjadi salah satu karakteristik dari hukum acara peradilan tata usaha negara. Lanjut pada tahap kesimpulan. Setelah proses pembuktian dilanjutkan dengan kesimpulan, yang mana hal ini diatur dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kesimpulan adalah pendapat akhir yang dikemukakan oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat, terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan yang dianggap menguatkan dalil-dalil mereka, dan digunakan untuk mencoba mengiring opini hakim agar apa yang menjadi dalil-dalil dalam persidangan sebelumnya itu diamini oleh majelis hakim. Jadi, kesimpulan yang diajukan oleh penggugat pasti berisi hal-hal yang menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya selama proses pembuktian, baik keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan lain sebagainya, yang dianggap menguatkan dalil penggugat dalam gugatannya itu, yang kemudian kesemuanya dimasukkan dalam kesimpulan. Begitu juga sebaliknya, apabila ada fakta yang dianggap oleh tergugat menguatkan dalil-dalil mereka, baik dalam
jawaban replik sebelumnya maupun dalam jawaban duplik sebelumnya, dan sekaligus membantah atau melemahkan dalil penggugat dalam gugatannya yang mana kesemuanya dimasukkan dalam bentuk kesimpulan oleh tergugat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggiring opini hakim untuk terakhir kalinya agar apa yang menjadi keinginan para pihak itu bisa menjadi sebuah putusan oleh majelis hakim. Kemudian masuk pada tahap terakhir, yaitu putusan akhir. Tahap putusan ini diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua, sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Dan apabila tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Baiklah, itulah tadi penjelasan terkait bagaimana tahapan pemeriksaan persidangan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.